adik-adik semua, saatnya kita pergi sekolah minggu. Siapa yang mau naik kereta Tuhan Yesus? Yuk! Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas kawan, kita dinanti Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi lebih keras ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas kawan, kita dinanti Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu ya. Kak, kita sudah mendengarkan nih lagu. Ya, kita habis nyanyi nih Bang tadi. Udah semangat dibuka sama lagu, oke? Betul. Pasti kita semua semangat di hari Minggu ini. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan apa Kak? Kita akan mendengarkan fotum yang akan dibacakan oleh Inang Pendeta. Oke. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022, ditetapkan dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke nih Kak, kita tadi sudah mendengarkan hukum Taurat ya dari Inang Pendeta. Nah, Kak, aku mau pergi nih. Loh, mau kemana Bang? Mau kerja. Wih, kerja kemana Bang? Jadi ya mau kerja buat Tuhan lah. Sama kayak yang mau kita nyanyiin nih Bang. Iya, sama seperti yang kita nyanyikan sebentar lagi lagunya itu Pekerja Kristus. Oke, yuk. Siapa di sini yang kerja sama Tuhan Yesus, angkat tangan. Aku Kak. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la Yesusku luar biasa, la Dia raja segala raja, la memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la aku dipakai olehnya, la sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Sekali lagi ya. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, lala, Yesusku luar biasa, lala, Dia raja segala raja, lala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, lala, aku dipakai olehnya, lala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kita adalah manusia berdosa. Bahkan kalau kita mau jujur, kadangkala dosa yang sama kerap kali kita lakukan. Kita mohon ampun, tapi kita lakukan lagi dosa. Namun kita bersyukur kita mempunyai Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah. Dia selalu menantikan kita untuk mengakui dosa kita. Untuk itu marilah kita merendahkan hati kita. Kita mau memohon ampun kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari Minggu ini, yang ditetapkan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 21. Mari kita persiapkan Alkitab kita, Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21 yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan epistel untuk minggu ini yang diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Oke, dibuka Alkitabnya, abang akan bacakan dari sini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kita udah tadi baca epistel ya Bang. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu Berkumpul dalam kasih-Nya. Let's go. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua
Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun di minggu ini. Ya, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, dan lebih berprestasi di tahun ini. Amin. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk ngumpulin celengannya ya, ke kakak guru sekolah minggunya, dititipin ke mama papa. Ya, karena sudah waktunya minggu ini kita harus mengumpulkan persembahan seperti itu. Oke. Yang ketiga, minggu depan kita masih online adik-adik. Iya, masih online ya. Iya, masih jadi, online. Kita masih ibadah di rumah masing-masing karena memang kondisi masih mengkhawatirkan. Iya, benar sekali. Mantap ya. Oke Kak, kita lanjut menyanyikan lagu apa? Saat aku takut atau punya sifat buruk. Oke, yuk. Hayo, siapa yang masih takut kalau masih ada iblis di dekat kita? Tidak boleh ya. Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah bertindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Suaranya mana nih, gak dengar? Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah bertindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Hai, aku Amanda. Aku sekarang jadi anak sekolah minggu. Aku suka banget ke sekolah minggu, apalagi sama kakak GSM-nya. Setiap sebelum berangkat ke gereja, aku selalu pamit sama mama. Mama juga gak lupa untuk memberi aku sangu dan uang persembahan. Oke adik-adik, waktunya kita persembahan ya. Siapin persembahannya. Aku harus gimana ya? Aku dikasih uang persembahan 2.000 dan aku juga dikasih uang jajan 5.000. Jadi 2.000 atau 5.000 ya? Ah, 2.000 aja deh. Kan mama bilang kalau 2.000 itu untuk persembahan.
kasih 5.000 aja deh. Kan aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Wah, asik nih, aku udah beli minum. Aku beli pakai uangku sendiri. Aku haus banget nih. Tapi temenku juga haus. Aku harus kasih dia atau enggak ya? Aku minum aja deh, kan aku belinya pakai uang sendiri. Kan temanku juga haus, aku juga haus, berarti aku harus berbagi. Ya udah deh, aku bagi ke temanku juga. Shalom adik-adik, gimana nih? Tadi sudah lihat kan cerita dari Kak Manda yang sedang pergi ke sekolah minggu. Nah, sudah saatnya kita harus saling berbagi. Berbagi untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang terbaik dan juga memberikan kepada sesama kita juga. Nah, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Oke, kita simak sama-sama ya. Sampai jumpa lagi di GSM Corner selanjutnya. Dadah. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, Inang lihat kayaknya udah gak sabaran tuh mau dengarkan firman Tuhan. Oke, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami boleh beribadah pada hari ini melalui ibadah online. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami ini. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Inang ajak kita semua membuka kembali Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita baca ayat 42 sampai dengan ayat 44. Ayo, mari kita buka Alkitab kita. Sudah ditemukan? Oke, baiklah. Inang akan bacakan buat kita dan Inang minta anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Demikian dikatakan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita mau berbagi dengan orang. Inang mau tanya nih, siapa anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo yang mau berbagi dengan sesamanya? Ada enggak? Wah, pasti ada ya. Ketika dia punya makanan, dia bagi makanannya ke temennya. Ketika dia punya mainan, dia bagi mainannya ke temennya. Atau main bareng-bareng, ya kan? Iya, wah bagus sekali. Nah,
Anak-anak sekolah minggu, tapi siapa di sini mau berbagi dengan orang lain, dengan temennya, padahal dia cuma punya sedikit? Ada enggak? Wah, susah ya. Nah, anak-anak sekolah minggu berbagi ketika kita punya cuma sedikit pasti sulit ya. Ya iyalah, Inang pendeta, aku kan cuma punya sedikit makanan, mainanku kan cuma sedikit, nanti kalau aku bagi aku nggak dapet dong. Iya, ketika kita punya sedikit, kita disuruh berbagi pasti nggak mudah, ya enggak? Bahkan ada orang yang nggak mau, aku cuma punya sedikit, aku nggak mau berbagi katanya. Tapi ketika kita punya yang banyak, ketika kita punya uang banyak, punya makanan banyak, punya mainan yang banyak, mungkin nggak susah berbagi sama teman-teman, ya enggak? Tapi anak-anak sekolah minggu, ternyata Tuhan mau supaya kita mau sharing, kita mau berbagi walaupun kita mempunyai sedikit saja. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti yang dilakukan oleh Elisa. Elisa itu sedang kelaparan loh. Iya, tapi bukan cuma dia aja yang kelaparan. Ada banyak orang yang kelaparan. Firman Tuhan bilang tadi ada 100 orang di sekitar Elisa yang juga kelaparan. Mereka tidak punya makanan. Lalu ada seseorang memberikan kepada Nabi Elisa 20 roti. Wah, pasti Elisa senang ya. Iya, coba kita sebagai Elisa, kita sedang kelaparan, tidak punya makanan, tiba-tiba ada yang kasih makanan. Bahagia enggak? Bahagia sekali. Pasti kita langsung memakan roti itu, bener enggak? Iya, tapi Elisa enggak ya. Elisa ketika diberi 20 roti jelai, apa dia bilang? Bagikanlah itu kepada orang-orang itu yang kelaparan. Lalu muridnya bilang apa? Rotinya cuma 20, yang lapar 100 loh. Iya, gak apa-apa, bagikan saja. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa sih yang membuat Elisa sampai melakukan tindakan seperti itu? Karena Elisa percaya Tuhan pasti memberkati orang yang berbuat baik. Elisa percaya Allah itu maha kuasa. Roti yang 20 itu akan dapat dibagikan kepada 100 orang dan tidak ada yang kelaparan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memberkati Elisa? Tidak lain tidak bukan karena Elisa itu baik. Elisa tidak egois. Elisa mau berbagi, padahal Elisa sendiri pun butuh makanan. Elisa pun berkekurangan, tapi dia tidak egois. Dia peduli kepada orang lain. Itu sebabnya Tuhan memberkati Elisa. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, maukah engkau diberkati oleh Tuhan? Maka mari kita tiru Elisa. Elisa tidak egois. Dia tidak sombong, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia peduli kepada orang banyak. Dia mau berbagi dengan orang-orang. Nah, anak-anak sekolah minggu AKBP Sidoarjo, maukah engkau berbagi dengan sesamamu? Maukah engkau memberikan kepada sesamamu? Iya, kalau engkau mau berbagi dengan sesamamu, kalau engkau tidak bersikap egois, percayalah Tuhan akan memberkatimu. Oleh karena itu, yuk mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk peduli kepada orang lain, untuk mau berbagi dengan orang lain. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh meniru Elisa. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, sebaliknya dia peduli kepada orang banyak. Dia sesungguhnya kelaparan, dia juga butuh makanan, tetapi dia mau berbagi dengan orang lain yang juga kelaparan. Dan Tuhan memberkati perbuatan Elisa. Roti yang 20 itu boleh dibagikan kepada orang banyak, bahkan jumlahnya 100 orang. Tuhan pasti mengingat umatnya, hambanya
yang mau berbagi, yang mau peduli kepada orang lain, yang mau berbuat baik. Bapa di sorga, berkati kami, anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami masih kecil, ingatkan kami Tuhan, agar kami pun mau berbagi kepada sesama kami. Walaupun kami berkekurangan, walaupun kami tidak punya banyak, tapi kami mau berbagi kepada teman-teman kami. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Bahkan kami tidak hanya mau memberi yang terbaik bagi sesama kami, terlebih kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan, persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah sumber hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, khususnya HKBP Sidoarjo yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini agar boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati para orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati kesehatan orang tua mereka, berkati abang, kakak, adik-adik mereka, berkati semua orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Berkati juga abang dan kakak guru sekolah minggu kami. Berkati gerejamu HKBP Sidoarjo. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Pendeta ya. Iya. Kemana Kak setelah mendengarkan firman-Nya? Sangat terberkati. Iya, shining splendid and bercahaya lah muka saya ya. Mendengarkan firman Tuhan. Jadi, nah sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan nih ya. Iya, jangan lupa disiapkan celengannya. Iya, sekalian kita bernyanyi di son adong hubungan Tuhan. Let's go. Ayo adik-adik, kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita harus beri yang terbaik ya. Jangan lupa dikumpulkan ke kakak guru sekolah minggu. Bison adong hubungan Tuhan, gue ningolungku nason targong nian. Sadia mahargana Tuhan, bolos saji rajuman sudah dengan besar. Jalma Tuhan, selas marohan. Bahasa Indonesia ya. Di sini ku serahkan Tuhan, gua dari imanku amat kecil nian. Berapalah artinya Tuhan, apabila direnungkan berkat-Mu yang ajaib. Terimalah Tuhan, ku mohon berkenan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.